Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share informasi kepada teman-teman bagaimana cara mencari referensi ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi atau mencari jurnal-jurnal Scopus yang gratis, tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu transfer uang dan lain sebagainya. Langsung saja bagaimana caranya, yaitu pertama kita masuk ke Skimago. Kita masuk ke Skimago. Nah, di sini kita bisa melihat ada jurnal ranking. Nanti kita bisa masuk ke country ranking dan lain sebagainya. Kita bisa langsung mencari di sini. Tapi untuk yang pertama kita lihat dulu di jurnal rankingnya untuk melihat peringkat jurnal internasional bereputasi. Yang pertama ini kita pilih yang Only Open Access Journal. Kita centang yang ini. Ini merupakan jurnal-jurnal internasional yang di sini kita lihat, di sini ada yang terbuka gemboknya, ada yang tertutup. Kalau yang terbuka ini namanya adalah Open Access, yang berarti bisa di-download tanpa perlu mentransfer biaya. Jadi untuk memudahkan kita pilih saja Only Open Access Journal. Kemudian selanjutnya kita pilih, bisa kita lihat di sini, ada dari berbagai macam negara. Amerika, ini Jerman, ini United Kingdom, ada United States dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kita juga perlu melihat, mencari referensi ilmiah itu kan perlu kita tulis sesuai dengan rumpun keilmuan kita. Kalau kita yang pendidikan, biasanya mencari jurnal-jurnal yang pendidikan. Jadi kita masuk ke all subject categories. Ini di sini kita pilih salah satu kategorinya, misalnya kita pilih yang edukasi ya, pendidikan. Kita cari yang, kalau ini juga ada yang EL, FGHI. So, mana? Education. Ini dia. Education, ada e-learning. Ini boleh kita pilih yang mana saja. Saya coba e-learning. Nah, di sini ini peringkat Q1, tidak perlu diragukan lagi. Ya, semuanya ini adalah open access. Kita cari yang, kita ulangi, kita pilih yang education tadi. Kita pilih yang education atau e-learning. Di sini kita pilih e-learning saja. Selanjutnya kita pilih yang mana saja. Di sini ada Q1, Q2, yang Q3. Kita pilih yang terbaik. Nah, terbaik itu misalnya yang ini, Educational Technology and Society. Kita klik saja nomor 2 ini. Lalu selanjutnya kita bisa melihat dari penerbitnya, National Taiwan Normal University dari Taiwan. Lalu kita pilih ke homepage ya, homepage-nya, dan kita coba download apakah di sini gratis ataupun tidak. Ini yang terbaru 8 April 2020. Kita
Kita klik di sini. Dan ternyata ini dia jurnal yang bisa kita download. Nah, caranya kita klik download di sini. Kita save. Sudah selesai dan ini dia. Ini merupakan jurnal yang berhasil kita download. Kawan-kawan juga bisa mendownload referensi untuk menemukan jurnal-jurnal yang lain. Ya, kita kembali ke Skimago ini. Caranya masih ingat? Yaitu kita back ya, di sini kita pilih all subject tadi. Kemudian juga pilih kategori pendidikan atau dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya. Di sini penting kita melihat SJR ini karena ada beberapa jurnal yang berbeda SJR-nya, dan kemudian menjadi persyaratan. Biasanya dipersyaratkan untuk naik ke lektor kepala itu minimal jurnal internasional dengan indeks berapa misalnya, kemudian SJR-nya berapa. Sebagai sebuah contoh, coba kita lihat pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik. Kita cari misalnya SJR. Nah, ini dia. Ada sebuah contoh kasus apabila seseorang yang ketika diusul ke lektor kepala misalnya dengan masa kerja kurang dari 8 tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5 peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4 garing 8 PB 2014 dan 24 tahun 2014. Peraturan nomor 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan tabel 7 butir 1, butir 12 dan butir 12.2, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kementerian Statistik, contohnya Web of Science dan atau Scopus, dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15 atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3. Nah, berarti Q3 atau memiliki JEF was paling sedikit 0,05. Kita lihat di sini jurnal tadi. Nah, ini Q1 tentu sudah memadai. Q2, Q3 paling minimal 0, berapa tadi? Yaitu 0,15. 0,15. Q3 0,15. Ini dia 0,1. Ini tentu sudah bisa, ini sudah memadai. Sudah termasuk dalam jurnal berkualitas. Nah, ini contoh yang lain, misalnya kita akses jurnal Turkish Online Journal of Educational Technology. Kita klik saja misalnya Q4. Lalu selanjutnya kita pilih ini dari Sakarya University. Ini merupakan penerbitnya. Lalu kita lihat ini termasuk Q4 SJR 0,13. Artinya ini tapi terbentur dengan dipersyaratkan Q3 tadi. Ya, ini sebenarnya sudah meningkat 0, SJR-nya 0,13. Ya,
Kita masuk cari jurnalnya. Ini view jurnal. Atau kita cari jurnal yang lain, misalnya yang key 2. Atau key 1 saja, Journal of Teacher Education. Kita klik di sini. Lalu kita pergi ke homepage. Homepage, ini dia. Dimana kita cari submit paper, connect journal. Or issue. Kita pilih yang ini misalnya. Dan ini adalah bentuk PDF-nya. Kita klik di sini. Ya, ini menandakan no access. Artinya jurnal ini tidak open access. Ini merupakan jurnal yang berbayar tadi ya. Kita pilih lagi menuju ke jurnal yang open access ya. Kita tekan ini, jurnal open access. Education. Journal Curriculum of Curriculum Studies. Ini yang open access. Lalu kita pilih homepage. Ini merupakan jurnal. Kita menuju jurnal terbaru 2020 volume 52. Kita pilih yang issue number 1 for example, and then this is the article. Ini artikelnya. Nah, ini sudah terdownload. Ini abstraknya sudah terdownload. Ini kita buka. Nah, ini dia. Educational Technology and Society. Saya pikir demikian saja. Nanti Anda bisa mencoba-coba sendiri, melihat artikel, dan pastinya ini merupakan langkah yang bagus, yang sangat bermanfaat bagi kita yang sedang mencari referensi-referensi ilmiah. Jadi tidak perlu lagi ke perpustakaan, malah ini kita bisa mencari referensi-referensi terupdate, terbaru, teraktual, sesuai dengan kategori yang kita inginkan. Saya pikir ini saja. Terima kasih, dan jangan lupa support channel saya, Mir Loowing Channel, dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya dapat informasi-informasi penting lainnya di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.